Oke, baiklah anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Jadi supaya semua sehat, kalau melakukan sesuatu, selesai melakukan sesuatu, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker. Oke, baiklah anakku sekalian, bagaimana tubuh mengolah udara bersih? Tentunya harus ada banyak pohon supaya oksigennya bisa tercukupi. Oke, baiklah anakku sekalian, ini ada bacaan hari menanam pohon. Kalian juga bisa membuka bukunya di pembelajaran ketiga. Hari menanam pohon, Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Kemudian namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Jadi kalian bisa membaca bukunya pada halaman 23. Kemudian di situ ada pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa membuat pertanyaannya dengan menggunakan kata-kata yang sudah disiapkan. Oke, kalian kan bisa membuat pertanyaan di sini. Misalnya, apa manfaat menanam pohon? Nah, tentunya kalian kan sudah diajar itu pembelajaran 1. Cara membuat pertanyaan dengan kata apa atau siapa. Oke, jadi kita lanjut. Jadi, memelihara lingkungan adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya. Ya, apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, itulah tanggung jawab. Maknanya, untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita harus pelajari tentang tanggung jawab tersebut. Sekarang perhatikan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Seorang siswa yang bertanggung jawab untuk tekun belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Ya, jadi siswa yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri harus belajar dengan tekun. Ya. Kemudian yang nomor 2, ada tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau seorang ayah di sini, seorang ayah bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian menjaga nama baik keluarga. Jadi anak juga bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Kemudian anak juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam musyawarah keluarga, ya. Itu mematuhi aturan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh keluarga. Kemudian ada tanggung jawab di sekolah. Ya, kalian sudah tahu kan, belajar dengan tekun, mematuhi dan menghormati guru, mentaati peraturan sekolah, menjaga kebersihan, menjaga hubungan yang baik dengan teman. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman apabila itu hanya mereka tidak bersih, tidak sopan, atau tidak kaya. Itu tidak boleh dibedakan, apalagi berbeda agama. Kita harus mengedepankan toleransi antar umat beragama supaya kita bisa hidup damai, ya. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini tanggung jawab kita di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, serta bergaul dengan baik, ya. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang berperilaku tidak baik seperti mencuri, suka berbohong, tidak jujur. Ya, hindarilah.
Nggak apa-apa pilih-pilih teman kalau seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya. Kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, tentunya kita harus mengabdi kepadanya dengan tetap melaksanakan kewajiban kita atau tanggung jawab kita, yaitu menjaga dan melestarikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara mensyukuri semuanya adalah dengan beribadah dan berdoa. Teman-teman sekalian, setelah itu tanggung jawab kita masuki kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Apa itu kegiatan ekonomi? Mengapa itu penting? Kenapa kita melakukan kegiatan ekonomi? Agar supaya kebutuhan kita dapat dipenuhi. Untuk apa? Ya, untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sudah disiapkan berbagai kekayaan alam, maka kita harus manfaatkan kekayaan alam itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, bukan merusaknya. Oke. Kita ke kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu pertanian. Hasil pertanian diantaranya padi, jagung, kacang. Saya kira aku sekalian juga sudah tahu nih. Orang yang bekerja dalam bidang pertanian disebut petani. Berdasarkan jenis usahanya, petani dibedakan menjadi petani sawah, petani perkebunan, petani ladang, dan petani tambak. Petani tambak itu seperti di Empang, ya. Oke. Kemudian yang kedua ada perkebunan. Oke, ya, perkebunan, ya. Kopi, sawit, kakao, dan lain sebagainya. Oke. Jadi inilah hasil-hasil perkebunan dari hasil kegiatan ekonomi. Kemudian kehutanan. Nah, ini kehutanan, ya. Dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya saja dengan mengambil hasil hutan. Nah, tentunya kalau mengambil hasil hutan, ya kita harus menjaga hutannya agar tidak gundul atau botak. Akan menghasilkan banjir. Kalau gunungnya gondol ditebang secara liar, maka akan nanti terjadi longsor dan banjir. Oke. Kemudian perikanan. Itu ikan-ikan, perikanan ikan-ikan. Itu ikan tambak, budidaya ikan, penangkapan ikan, maksudnya di laut tuh. Kemudian ada peternakan. Peternakan kalian sudah tahu kan? Sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, pokoknya banyak, ya. Kemudian perdagangan. Ada pedagang tetap, ada asongan, ada kaki lima. Kalian harus bedakan ini. Mana pedagang tetap? Pedagang tetap itu biasa di ruko-ruko, ya. Dia di ruko menjual bahan bangunan, menjual bahan plastik. Kalau asongan itu yang dibawa-bawa biasanya. Ada yang menjual dibawa-bawa keliling, ya. Seperti bakso. Itu asongan sebenarnya. Kemudian pedagang kaki lima. Kaki lima itu ya tinggal di jalan, di tepi jalan. Biasanya penjualnya ini di tepi jalan. Oke. Ada perindustrian, ya, ada perindustrian, ya, biasanya industri rumah tangga, industri kecil. Ini pembuatan tempe, pembuatan kerupuk, pembuatan roti dan lain-lain, itu industri-industri kecil, ya. Kemudian ada usaha atau kegiatan jasa. Nah, jasa ini seperti dokter, bank, bengkel, rental mobil, rental motor, atau Gojek, Bentor, itu semua adalah kegiatan jasa, ya. Oke, dari penjelasan Bapak tadi, kalian bisa melakukan wawancara dengan beberapa orang di sekitar tempat tinggal anakku sekalian. Kalian bisa menanyakan tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal anakku sekalian, ya.
dan catat. Buatlah pertanyaan yang sopan untuk menanyakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di sekitar tempat tinggal anak-anakku sekalian, ya. Jadi itulah tugasnya, untuk mewawancarai beberapa orang dan menanyakan kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap harinya. Oke, baiklah anak. Saya kira cukup sekian pembelajaran ketiga kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum.